Daryl tertegun saat menyadari kalau rumah ini adalah rumah temannya. Benar, Daryl tidak salah lagi. Ia pun menoleh sekilas ke arah Anna yang sedang melepas sabuk pengamannya. "Jadi benar ini rumah orang tua kamu?" tanya Daryl memastikan. Anna mengangguk. "Betul, Pak. Bapak mau mampir dulu ke dalam?" tawar Anna. Seketika itu Daryl menggelengkan kepalanya. "Enggak, maksudnya mungkin lain kali aja. Terima kasih sekali lagi karena Bapak sudah antar saya. Maaf saya merepotkan ya, Pak," kata Anna sebelum akhirnya ia turun dari mobil Daryl. Begitu Anna turun dari mobil, tiba-tiba saja pintu gerbang rumah mewah itu terbuka. Tampak seorang security yang membuka gerbang itu, dan ada sebuah mobil mewah yang hendak keluar dari dalam rumah tersebut. "Itu kakak saya, Pak. Untungnya dia masih di rumah," ucap Anna seraya menunjukkan ke arah mobil mewah di dalam rumah itu yang di dalamnya tampak seorang perempuan dengan rambut yang dicat dengan warna golden brown. Perempuan itu tampak langsung turun dari mobilnya begitu melihat sosok adiknya yang sudah ada di depan rumah. Ia pun mendekat dan menghampiri mobil Daryl. Sementara Daryl terdiam di dalam mobilnya sambil berharap supaya kakak dari Anna ini tidak melihatnya. Hampir 3 tahun Daryl tak bertemu dan bisa dibilang sudah tak saling menghubungi satu sama lain. Tapi apa harus dengan cara begini pertemuan mereka kembali? "Kamu diantar pulang sama siapa?" Suara kakak dari anak itu terdengar sangat tidak asing bagi Daryl. "Sama Pak Daryl, pemimpin Harson Corporation, Kak. Dari tadi aku mencoba hubungi handphone kakak tapi malah nggak aktif. Kenapa jam segini kakak baru mau berangkat?" Cecar Anna langsung pada kakaknya. Kakak dari Anna menaikkan satu sudut bibirnya. "Sorry, tadi kakak ada kerjaan, jadi terlambat jemput kamu," jelasnya pada Anna. Perempuan itu lantas mengetuk kaca jendela mobil Daryl dari luar. Daryl yang di dalam mobil pun cuma bisa menghela napasnya dengan kasar. Mau tidak mau, ia harus menghadapinya. Daryl pun menurunkan kaca jendela mobilnya, dan langsung disambut dengan senyuman manis dari perempuan itu. "Long time no see. How's life?" sapa perempuan itu pada Daryl. "Very great, senang bisa melihat kamu yang sekarang. Lebih berisi," jawab Daryl langsung. Daryl memperhatikan penampilan teman lamanya ini. Teman dekat sekaligus mantan partner VWB-nya, Mayuni. Mayuni masih tetap sama seperti dulu. Hanya kini warna dan gaya rambutnya berubah, dan badannya memang lebih berisi daripada dulu. "Oh ya, tapi memang belakangan ini aku lebih banyak makan dan berhenti minum alkohol. By the way, kamu juga sekarang lebih berisi dan lebih ganteng," kata Mayuni sambil menggoda Daryl dengan menyentuh dagunya. Daryl menyeringai. Seandainya adegan tadi dilihat oleh istrinya, sudah bisa dipastikan kalau Farah akan mengamuk dan bisa saja berubah menjadi Hulk. Daryl cuma bisa berharap kalau mobilnya tidak dipasang alat pengintai oleh Farah. "Ya, belakangan ini nafsu makanku bertambah," jawab Daryl singkat. "Syukur kalau cuma nafsu makanmu yang meningkat," celetuk Mayuni. "Nafsu yang lainnya juga," jawab Daryl sambil tersenyum tipis. "Ngomong-ngomong, aku baru tahu kalau Anna adalah adikmu. Wajah kalian tidak mirip." Mayuni tampak melirik ke arah Anna yang masih setia berdiri di dekat pintu gerbang rumahnya. "Oh ya? Kita tidak mirip. Apa sekian tahun pertemanan kita, kamu tidak tahu kalau aku memiliki adik perempuan?" kata Mayuni pada Daryl. Daryl tampak berpikir sejenak. "Seingatku kamu mengatakan kalau kamu anak tunggal." "Iya kan?" Mayuni menyeringai. "Karena aku memang anak tunggal. Dan dia itu..." Mayuni tampak menunjuk Anna dengan dagunya. "Adik tiriku. Kami satu ayah, berbeda ibu. Selama bertahun-tahun dia disembunyikan oleh papaku di Jerman," jelas Mayuni. Penjelasan dari Mayuni tadi tentu saja membuat Daryl sedikit kaget. Pantas saja Anna tidak ada miripnya dengan Mayuni. "Anyway, selamat menempuh hidup baru untuk kamu dan juga istri kamu Farah," lanjut Mayuni.
Daryl agak kaget. Kenapa Mayuni bisa tahu kalau dirinya telah menikah dengan Farah? Ia lantas menoleh ke arah Anna. Mungkin saja Anna yang memberitahunya. Tapi Daryl baru hari ini bertemu dengan Anna. Kelihatannya juga Anna bukan tipe yang banyak bicara seperti Mayuni. Adik tirinya ini malah terlihat lebih pendiam. "Thanks," jawab Daryl sekenanya. "Aku kira kamu gak akan nikah dengan dia. Apalagi gara-gara kamu ketahuan punya hubungan denganku waktu itu. Bukannya kalian malah putus ya? Ternyata jodoh itu gak disangka juga." Daryl tersenyum tipis. "Mungkin seperti itulah jodoh. Kamu sendiri bagaimana? Apa sudah berminat menjalin hubungan yang serius dengan laki-laki?" Mayuni menggelengkan kepalanya. "Apa kamu kepo dengan kehidupan asramaku setelah lama tidak bertemu? Mau mengobrol lebih banyak lagi di dalam?" Tawar Mayuni sambil menunjuk ke dalam rumah mewah milik orang tuanya. "No, thanks. Mungkin lain kali aku mampirnya. Aku harus pulang," jawab Daryl dengan tegas sambil memperlihatkan arlojinya di pergelangan tangan kiri. "Sudah hampir pukul 7 malam. Wow, sayang banget, padahal aku pengen banyak cerita ke kamu. Setelah lama nggak bertemu, pastinya lepas kangen bakalan lebih seru. Sorry, mungkin lain kali. Sekarang aku memang harus pulang. Sudah dulu ya." Daryl berpamitan pada Mayuni dan Anna. Anna tak lupa kembali mengucapkan terima kasih pada Daryl sebelum akhirnya Daryl melaju pergi dari rumah elit itu. Farah mondar-mandir seperti setrikaan menuju kedatangan suaminya. Tak sabar menanti kedatangan martabak pesanannya. Dan berharap agar martabak yang Farah pesan pada Daryl itu sesuai dengan ekspektasi. "Non, capek mondar-mandir, mending duduk di sini. Saya pijetin kakinya," kata Neng pada Farah. "Benar Non, ini saya sudah potongin buah mangga buat Non Farah tapi malah nggak dimakan. Nanti saya yang makan loh Non," sambung Markona. "Saya lagi nggak pengen makan buah, maunya martabak. Daryl kemana ya? Ini sudah hampir 3 jam, kenapa nggak datang juga?" Farah tampak resah. Ia yang sedari tadi menahan diri agar tak menghubungi Daryl. Akhirnya kini tembok pertahanan sabarnya pun terlewatkan. Ia harus menghubungi suaminya yang tak kunjung datang itu. Baru saja ia meraih gawainya dan hendak menghubungi nomor suaminya. Tapi atensinya langsung teralihkan begitu mendengar deru suara mesin mobil milik Daryl. "Finally, dan Daryl has just arrived," ucap bibi Madonna yang langsung membuka pintu lebar untuk menyambut kedatangan Daryl. Farah pun juga ikut menyambut kedatangan martabak yang telah ia nanti-nanti itu dengan wajah sumringah. Daryl terlihat turun dari mobilnya dan membawa bungkusan. Dari jauh saja Farah dapat mencium bau khas martabak. Seketika itu cairan di lidahnya makin meningkat, membayangkan makanan yang sedang ia idamkan itu. "Sayang, maaf tadi macet dan waktu beli martabak juga antri." Belum selesai Daryl memberi penjelasan mengenai ceritanya pulang kantor dan membeli martabak yang ternyata antriannya super panjang itu, Farah malah sudah lebih dulu menarik bungkusan besar yang Daryl bawa dan menghirup aroma nikmat khas martabak itu. Farah sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Langsung saja Farah membuka bungkusan martabak itu. Dan rupanya Daryl tak hanya membeli seporsi besar, tetapi 3 porsi besar martabak. Mata Farah berbinar melihatnya. "Kamu beli sebanyak ini?" tanya Farah. "Iya, aku beli sebanyak itu. Takut kekurangan," jawab Daryl sambil ikut melihat martabak pesanannya. Suami pulang kerja itu bukannya disambut dengan hangat sambil berpelukan, tapi malah martabaknya yang disambut duluan. Daryl sedikit kaget karena Farah malah lebih fokus menyambut martabak daripada menyambut dirinya. Farah nyengir. Gara-gara menunggu Daryl hampir 3 jam lamanya itu, dan gara-gara Farah sudah hampir habis tabungan kesabarannya, ia jadi lupa dengan suaminya sendiri. "Kamu itu kelamaan, aku jadi kesel nungguin martabak datang. Udah 3 gelas jus aku habisin tapi kamu gak datang juga," keluh Farah pada suami. "Sorry, tadi macet banget di jalan. Ternyata tempat martabak yang kamu mau itu sedang antri juga. Jadi terpaksa harus tunggu giliran," kata Daryl memberi alasan. "Kenapa nggak kasih kabar?" Farah menyelidik. Kebetulan, itu tadi aku fokus ngantri, jadi kelupaan buat ngabarin kamu." Daryl sedikit bingung memberi alasan. "Lupa atau sengaja lupa?" Farah memicingkan matanya, menaruh curiga pada suaminya. Iya, aku beneran lupa sayang."
Daryl berdalih. Wah, dan Daryl bawa banyak martabak, celetuk Ina saat melihat bungkusan dengan nama martabak terkenal daerah sana. Farah lantas menyerahkan 2 kotak martabak pada Ina. Asisten rumah tangga yang lain terlihat ikut antusias saat melihat Ina diberi martabak tersebut. Ini dibagi untuk kalian ya, kata Farah. Wah, senangnya kebagian juga. Ina kegirangan. Ia pun langsung memanggil rekan-rekannya yang lain untuk bersama-sama menikmati martabak pemberian Farah. Kamu yakin 1 kotak cukup? Tanya Daryl kemudian pada istrinya. Cukup, ini lebih dari cukup. Lihat deh, isinya banyak kan? Tapi ujung-ujungnya tetap aku yang bakalan habisi sisanya kan? Tebak Daryl. Sudah jelas, jangan ditanya lagi. Jawab Farah cuek. Kamu tahu nggak apa tanggapan dari Lisa, sekretarisku, waktu lihat aku pertama kali tadi pagi? Apa? Dia langsung menanggapi badan aku yang semakin berisi. Daryl menghela napasnya. 2 minggu bulan madu sama kamu, berat badanku makin naik gak karuan. Itu artinya kamu bahagia menikah sama aku, sayang. Udah dulu deh, nanti aja kita bahas. Aku mau makan martabak dulu. Daryl melepaskan napasnya lewat mulut hingga bibirnya bergetar. Ya udah, kalau gitu aku mau mandi dulu. Selamat makan, sayang. Daryl mengecup pelan kening istrinya sebelum pergi ke kamarnya. Farah pun meraih martabak yang ia idam-idamkan. Baru saja gigitan pertama, tapi ekspresi wajahnya langsung berubah. Yang awalnya sumringah kini menjadi masam. Seketika itu Farah berteriak yang langsung membuat Daryl menghentikan langkahnya. Daryl pun membalikkan badannya lalu menghampiri Farah lagi. Ada apa sih? Ngapain teriak? Tanya Daryl kebingungan. Martabaknya pakai sayur, tanya Farah dengan tatapan yang mulai tak biasa. Daryl menggaruk kepalanya. Biasanya memang pakai kan? Maksud kamu daun bawang itu? Aku nggak mau pakai daun bawang, aku kan sudah jelasin tadi di telepon, protes Farah. Masa sih? Daryl mencoba mengingat-ingat. Sepertinya ada yang salah dengan pikiran Daryl. Kenapa setelah pulang dari bulan madu, malah pikirannya jadi sedikit error? Maafin aku, sepertinya aku yang kelupaan. Lantas bagaimana? Lanjut Daryl lagi. Aku mau yang tanpa daun bawang, beliin yang baru. Hah? Beli baru? Daryl seketika itu mendelik.